Sebenarnya Indonesia beruntung ada kedatangan pabrikan-pabrikan China. Kemudian di brand China, oh tiba-tiba ada voice comment, apalagi berbahasa Indonesia. China sekarang adalah kiblat atau barometer otomotif dunia. Bukan lagi Jepang, bukan lagi Amerika, Eropa dan lainnya. Karena mereka kemudian yang paling sebetulnya yang akan menggebrak pasar Indonesia itu BYD gitu loh. Halo, saya Anjar Laksana, saya road tester dari Indonesia dan juga jurnalis otomotif dari Indonesia sejak 2011. Lagi-lagi kalau kita ngomongin mobil China ya, mereka pintar banget mencari celah yang tidak dimainkan oleh pabrikan Jepang. Biasanya untuk misal ada mobil harga 300 sampai 400 jutaan. Di mobil Jepang tidak ada kelengkapan fitur-fitur gitu. Kemudian di brand China, oh tiba-tiba ada voice comment, apalagi berbahasa Indonesia. Itu something new gitu kan. Wah, orang-orang Indonesia, kecuali ya bukan first time buyer. Kalau first time buyer mungkin mikirnya old oriented kayak mobil-mobil Jepang. Mungkin mobil pengguna-pengguna yang sudah bosan dengan pabrikan Jepang, atau bahkan generasi-generasi muda yang secara emosional akan mudah terpengaruhi dengan gimmick-gimmick yang tadi. Itu pasti akan jadi daya tarik gitu. Ngomongin fitur, ada ADAS. Kita nyebutnya ADAS itu driving assistant. Misal kita di jalan, ada lane keeping assist atau LKAS. Bisa setirnya bisa belok sendiri ke kanan ke kiri, ngikutin marka jalan. PR terbesar bagi pabrikan China adalah itu, bukan hanya sekedar fitur, gimmick, tapi membangun trust dan build quality. Itu yang paling utama. Pola pikir di masyarakat. Kalau kita tahun 2000-an, sudah ada beberapa merek di Indonesia seperti Chery, Geely, dan lain-lainnya. Namun mereka hanya membawa mobil, menjajakan, dan selesai. Dan mereka tidak merawat layanan after sale, purna jual, dan lain-lain. Dan kualitasnya juga memang diakui tidak bisa dibilang baik. Setelah tahun 2017, baru nih ada brand yang namanya Wuling Motors Indonesia. Mereka datang nggak hanya menawarkan produk, tapi juga membawa investasi yang banyak. Mereka tanam modal, mereka bikin pabrik di Indonesia sejak 2017. Nah, sejak itu mereka menawarkan banyak inovasi yang membuat masyarakat Indonesia tergugah. Oh, ternyata ini ada brand baru yang menawarkan fitur-fitur lebih dibandingkan pabrikan-pabrikan yang sudah ada di Indonesia. Mereka pionir dalam arti mereka invest bangun pabrik. Dan itu penting. Setelah sekitar berselang 6 tahun atau sampai 7 tahunan, mereka berada di posisi 10 besar, top 10 market di nasional ya Indonesia. Dan mereka terakhir ketika saya cek ya, sesuai data Gaikindo, mereka mengantongi angka retail sampai 22.586 unit. Atau mereka juga mempunyai market share sampai 2,5%, dan itu untuk brand baru di Indonesia tergolong sukses. Isu-isu rumor-rumornya itu udah kemana-mana, mereka udah juga ada kerjasama, taken kontrak, perjanjian dengan pemerintah. Nah, mereka tinggal nunggu regulasinya benar-benar oke, selesai, mereka akan datang di Indonesia dan produk-produknya itu di Eropa sudah banyak diterima, di global juga sudah diterima, apalagi BYD adalah produsen dengan pengekspor nomor 1 di dunia, mengalahkan pabrikan lain. Even itu GM, VW, Toyota Group, dan lainnya kalah, semuanya kalah dengan BYD. Makanya kedatangan BYD atau BYD di Indonesia adalah ancaman yang sangat serius terhadap existing brand ya sudah ada di Indonesia. Mereka bakal jualan full EV di Indonesia. Mereka mau invest, mereka mau bikin jaringan penjualan yang besar di Indonesia dan bakalan masif. Khususnya kedatangan mobil China di Indonesia sudah pasti membawa ancaman, walaupun marketnya
sedikit tergerus, tapi bagi pabrikan Jepang ini sudah ancaman yang serius. Apalagi misal beberapa brand China itu menawarkan fitur-fitur driving assistant, kita nyebutnya ADAS ya, atau driving fitur-fitur yang membantu mengemudi dengan harga yang affordable. Sementara pabrikan lain Jepang belum punya. Nah, sebenarnya Indonesia beruntung ada kedatangan pabrikan-pabrikan China yang membawa fitur yang melimpah. Akhirnya pabrikan Jepang ikut kepanasan nih, dalam tanda kutip kepanasan, bahwa wah, dengan harga segitu mereka punya quality yang bisa bisa diadu lah. Akhirnya pabrikan Jepang juga ikut mau tidak mau, kalau mau menangkan pasar di Indonesia, mereka ikut berinovasi, menawarkan fitur-fitur yang ada di segmen-segmen tersebut gitu, Mbak. Oke, beberapa mobil Cina di pasaran mobil bekas, kebetulan saya juga banyak mengulas mobil bekas, harganya drop banget. Drop, karena ya mungkin beberapa pabrikan memang masih perlu membangun itu tadi yang namanya trust itu. Kemudian, apa ya, kualitasnya beberapa pabrikan China di Indonesia ada yang baik, tapi rata-rata memang harus ditingkatkan kalau mau bermain di segmen gemuk yang dihuni pabrikan-pabrikan Jepang yang sudah lama 50 tahun di Indonesia. Jadi mau nggak mau ya memang harus begitu, kondisi pasarnya seperti itu, real, bahwa apalagi kalau bekas ya, biasanya kondisinya sudah memang ada beberapa kendala, jadi ya turun gitu. Jadi kita mau beli mobil, nanti kalau jual kembali gimana ya? Oh, nanti kalau ini rusak spare partnya gimana ya? Oh, ini nggak ada pabriknya nih gitu. Kalau nggak ada pabriknya, mereka biasanya easy come easy go nih, gampang datang, tiba-tiba kita beli, wah cabut gitu. Itu yang harus dibangun, kedekatan-kedekatan itu terhadap konsumen di Indonesia kayak gitu. Dari sisi global, tren mobil global adalah EV. Kalau kita mau jadi supply chain global Indonesia, ya harus bermain di EV, mau tidak mau bermain di EV. China sekarang adalah kiblat atau barometer otomotif dunia, bukan lagi Jepang, bukan lagi Amerika, Eropa dan lainnya, karena mereka ya risetnya sudah sangat kuat, source-nya juga sudah sangat kuat dibandingkan pabrikan-pabrikan lain. Kemudian ya menurut saya mobil listrik tetap akan sangat menjanjikan, apalagi kalau kita mau jadi pemain